Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Horas madita saluhuna. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di minggu atau hari kedua perayaan Natal hari ini, firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun secara pribadi. Baik kita yang bersama di rumah Tuhan pagi hari ini maupun ibu bapak saudara yang sedang beribadah secara live streaming di tempat masing-masing. Saya membacakan firman Tuhan tertulis dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat 14 sampai ayat 18 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tokoh Yohanes adalah tokoh yang menarik perhatian. Sekalipun dia tokoh yang menarik perhatian, bukan berarti tokoh yang mau menceritakan tentang dirinya sendiri. Tetapi dia adalah tokoh yang benar-benar mengerti tugasnya dan tahu bagaimana menyampaikan itu di tengah kehidupan manusia. Di Perjanjian Lama telah ada satu pemberitahuan bahwa akan hadir juru selamat manusia di bumi ini. Itu yang kita rayakan dari malam 24 Desember 25 dan hari ini Natal kedua. Ibu bapak, kita bersyukur karena Tuhan memberi bagi kita waktu untuk merayakan Natal ini. Karena disinilah kita melihat bagaimana Tuhan tetap menyertai kita dengan kasih setia-Nya. Lalu yang berikut, tokoh yang sangat menarik selain Yohanes itu adalah Juru Selamat itu sendiri dan Yesus itu sendiri. Ternyata setelah nats ini ibu bapak telah dibuka bagaimana ada golongan Yahudi dari Yerusalem
pernah mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menemui Yohanes dan bertanya tentang jati diri Yohanes. Siapakah engkau? Tapi Yohanes mengatakan, aku bukan Mesias. Lalu mereka berulang mengatakan dan bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Bukan, kata dia. Dan dia menjawab, bukan. Lalu pertanyaan berikut datang lagi dari para imam dan Lewi itu kepada Yohanes. Engkaukah nabi yang akan datang? Dia juga menjawab, bukan. Maka mereka bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Ini luar biasanya tokoh Yohanes ini. Ada kesempatan bagi dia untuk mengangkat dirinya. Kalau dia hatak mengatakan pati boho dirina. Boydo dohonon na ibana adalah seorang yang sangat besar. Seorang yang sangat berkuasa. Tetapi dia menjawab, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi mengenal karya Yohanes adalah mengerti kehadiran Yesus. Maka dia memberitakannya dalam nats hari ini. Ibu bapak saudara-saudara, sering kita dengar bagaimana Yohanes itu menempatkan dirinya adalah sebagai pemasang sirene, peribut yang berjalan di depan. Mungkin kita pernah melihat di jalan raya ada sirene bunyi di depan, menyatakan dengan bunyi yang sangat dapat kita dengar. Apa yang mau dikatakan? Lihat di belakangku ada pejabat yang lebih tinggi dari aku. Seperti itulah Yohanes mau mengatakan, lihat ada di belakangku Mesias Tuhan yang datang, bukan aku. Artinya dia tidak memakai kesempatan itu untuk merebut kemuliaan Tuhan. Tapi dia mengakui dirinya adalah utusan Tuhan. Maka Yohanes memberi kesaksian seperti dalam ayat ini. Kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini tidak masuk di akal ya. Kalau disebut firman, kalau terjemahan sehari-hari, kata itu, ungkapan itu, kata itu, ungkapan itu, bahkan seruan itu menjadi manusia. Kalau memang hanya kata dan ungkapan manusia, memang seperti tidak masuk akal. Bagaimana dia jadi manusia? Tapi di awal kitab Injil Yohanes dibukakan. Apa firman itu? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi bukan kata-kata manusia biasa. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia
tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Maka ini yang kita selalu dengar ketika ada liturgi, pada mulanya adalah firman. Maka Allah berfirman, jadilah terang, jadilah demikian. Allah berfirman, jadilah cakrawala, jadilah demikian. Allah berfirman, jadilah penerang di angkasa. Melalui firman itu, setiap yang ada di hidup kita, bumi yang indah, bulan, bintang, semua dicipta dengan firman. Firman Tuhan yang memiliki kuasa, firman Tuhan yang tidak mau kembali tanpa berbuah, firman yang harus berdampak karena itu berkuasa. Itu yang dimaksud firman yang mencipta itu. Maka ketika ada pertanyaan, mungkin agak sulit saya jelaskan dan mungkin dalam mengingat itu. Apakah sudah ada Allah, sebutan Allah Tritunggal sejak zaman penciptaan? Sudah. Tuhan yang mencipta, firman-Nya dan bersama rohnya. Allah yang dapat dibedakan dalam sebutannya itu, tetapi tidak boleh dipisahkan. Sama seperti kita yang memiliki nama-nama kecil. Nama kita setelah memiliki anak, dan nama kita setelah memiliki cucu. Dapat dibedakan tetapi tidak boleh dipisahkan. Itulah Tuhan kita. Dalam diri kita gambaran itu hanya terbatas penjelasannya. Kalau saya lahir dulu, nama saya Rein Budianto Silitonga. Itu nama saya, dibaptis di HKBP Onarrunggu, Sipahutar. Rein Budianto Silitonga. Sekarang saya sudah punya putri. Namanya Eunike Brigita Alexandra Silitonga. Eunike berarti saya papanya Eunike. Apakah papanya Eunike itu masih Rein? Iya, Rein. Nanti Eunike mungkin menikah. Semoga dia punya anak dan diberi namanya Timotius. Dan saya akan menjadi opungnya Timotius. Dapatkah dibedakan saat kapan saya disebut Rein? Saat kapan saya disebut papanya Eunike? Saat kapan saya disebut opungnya Timotius? Dapat dibedakan tetapi tidak boleh dipisahkan. Begitulah hanya pemahaman sederhana. Tapi mungkin secara dogma, secara teologi bisa kita pelajari masih jauh lebih dari itu. Artinya Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Yang memang diberi bagi kita pemahaman bagaimana menerima Dia dalam diri kita. Termasuk melalui firman-Nya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Luar biasa di minggu Natal kedua ini. Firman itu yang ada adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berarti yang mau dikatakan apa, Ibu Bapak Saudara-saudara? Allah diam di antara kita. Muludung gorap Tuhan hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Coba kita bandingkan bagaimana Tuhan dengan manusia. Sekalipun agak bercanda, kalau misalnya ada orang bercanda, mungkin dia pikir candanya itu kelewat batas. Ada di situ berdiri pendeta. Jangan begitu, ada pendeta. Atau ada orang tua, jangan nakal, ada papa mama. Artinya masih pendeta sudah menjadi kontrol. Masih papa mama berdiri di samping kita. Ada orang tua di sini.
apalagi Tuhan. Itu berarti dengan kehadiran Tuhan, sikap manusia harus semakin lebih baik. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan dan selalu bersandar kepada Tuhan dan selalu membaca firman-Nya, yaitu tentang Allah dalam Alkitab, ini yang kita percaya. Ini yang disebut sola scriptura. Dan ini yang kita imani, yang disebut sola fide. Dan ini yang kita imani, dan kata-kata firman Tuhan ini yang menjadi apa? Sola grace. Sola gratia. Holland alas di bahasa-bahasa. Grace, gratia, dalam bahasa Indonesia gratis. Hidup kita ini diberkati Tuhan secara gratis. Adakah kita telah pernah membawa nyawa kita ke bumi ini? Atau kita kantongi nyawa kita satu-satu, nanti hilang satu kita masukkan lagi? Tidak ada. Itu ciptaan dan pemberian Tuhan. Sama seperti suara saya ini. Tidak ada suara saya seperti suara yang biasa, yang lantang. Kalau mengalami begini, misalnya saya ambil dari kantong, pakai lagi. Ini semua pemberian Tuhan. Ibu bapak, di perayaan Natal ini kita diajak semakin memahami bagaimana Tuhan itu yang adalah berkuasa, yang disebut firman telah menjadi manusia, hadir mau duduk di antara kita. Ini sangat sederhana. Kalau misalnya ada seorang direktur melihat bawahannya, dia mau duduk, dia mau bertukar pikiran, itu artinya apa? Merendahkan diri dan mau berbicara dengan bawahannya. Dia tidak mengatakan, aku kan direktur, kalian itu bawahanku semua, dengarkan saya berbicara. Kira-kira demikian Tuhan itu. Atau orang tua yang melihat anaknya sedang bermain, mainan sedang berserakan, maka ayah atau ibu duduk di samping anaknya yang sedang bermain itu dan ikut memperbaiki mainan-mainan itu. Dia tidak mengatakan, dek, kumpulin itu. Dia duduk bersama anaknya itu dan membenahi, memperbaikinya. Kira-kira demikianlah Tuhan itu datang menjadi manusia. Maka memahaminya seperti dalam kitab Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ini mempertegas bagaimana sikap manusia yang telah menerima firman atau Tuhan itu. Dikatakan demikian di Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan upahnya dan kenyataannya, jawabannya dari itu semua
Di ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Luar biasa. Sama dengan ayat 14 itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Kalau di sana tadi disebut mengambil rupa hamba, bukan berarti dia hamba, tapi mengambil rupa hamba dan bertindak berlaku sebagai hamba yang melayani. Wah, ini sulit. Kalau di konteksnya sekarang, aplikasinya kira-kira sanggup gak? Kita sebagai orang tua mengambil rupa anak kita, dalam arti kita turun, kita berbicara, kita memperlakukan anak kita itu sebagai sahabat kita, dan kita mengerti perasaannya. Kira-kira seperti itu Tuhan itu. Tuhan itu tahu keluhan dari manusia itu saat dia menangis, saat lapar, karena dia sangat mengasihinya. Saya kira kalau orang tua yang mengasihi anak-anaknya pasti sanggup ya. Sanggup. Karena memang sekalipun pada zamanku orang tua itu memang harus selalu orang tua. Masih ingat kan waktu kecil, kalau ada makanan Dalini Horbo di kampung kami itu udah makanan mahal itu dulu. Itu tidak boleh diganggu anak. Di bapa doi. Kalau ada daging yang enak, tidak boleh kita ganggu. Itu untuk bapak. Jadi betapa enaknya jadi bapak. Akhirnya kawan-kawan saya masih SMP sudah menikah dan lekas menjadi bapak. Sekarang mereka sudah pada opung. Begitu. Sekarang konteksnya berbeda. Setelah kita ke perantauan, bukan begitu lagi. Ada yang berbeda. Bahkan kita harus melihat keinginan dan kemauan anak-anak. Tapi memang orang tua tidak perlu kehilangan wibawa. Sekalipun memang orang tua perlu turun mengerti anak-anaknya. Seperti itu Tuhan Yesus kita. Dia tidak kehilangan wibawa, dia tidak kehilangan ketuhanannya. Sekalipun dia telah menjadi manusia. Maka dalam pemahaman iman kita disebut dia adalah Tuhan yang sesungguhnya dan manusia yang sesungguhnya. Tuhan yang sesungguhnya yang menciptakan langit dan bumi, dan manusia sesungguhnya yang hidup bersama-sama kita, merasakan hidup kita dan mengerti perasaan kita dan mau berkorban untuk kita. Jadi dia tidak mau jadi pohon Natal. Kalau misalnya firman menjadi pohon Natal, gimana dia mau bicara sama manusia? Mengerti gak kita? Atau firman itu menjadi kursi. Wah, itu logikanya. Firman itu menjadi manusia supaya manusia mampu memahaminya juga, karena dia telah lebih dulu memahami kita. Jadi tidak perlu diperdebatkan ibu bapak kalau dikatakan Tuhan orang Kristen itu jadi manusia. Iya. Tapi dia tetap Tuhan yang merendahkan dirinya. Betul. Dia tidak memilih elemen yang lain. Tapi dia memilih elemen kehidupan manusia itu. Supaya sama-sama saling mengerti. Itulah yang disaksikan oleh Yohanes Pembaptis dalam nats ini, ibu bapa. Di ayat terakhir dia katakan, dan ayat kedua, ayat terakhir, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah,
tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya apa? Dengan mengerti kehadiran Yesus, dengan mengerti kelahirannya, berarti kita tahu bahwa Tuhan tetap hidup memperhatikan kehidupan kita, ibu bapak, saudara-saudara. Sebagaimana dalam ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan firman itu adalah kasih karunia bagi ibu bapak, saudara-saudara, dan bagi saya. Mari kita menerima itu dengan sungguh-sungguh. Maka di perayaan Natal hari kedua ini, kalau Tuhan sudah bersama kita, kalau Tuhan sudah bersama ibu bapak, saudara-saudara, maka benar apa yang telah kita baca dalam epistel tadi, kebersamaan Sion membawa sorak-sorai. Demikian juga bagi ibu bapa, saudara-saudara. Gabeguk las niroha mangulut tahun ala rapok kita doha Tuhani dalan mangatusi sudena tinopanai do mangatusi pakokok nai di ngulut tabi do mangatusi pasu-pasu napinasa nai diganut sitape. Kita melihat ciptaannya, kita melihat ada Tuhan, kita melihat sekarang rumah Tuhan, kita melihat ada Tuhan, kita mendengarkan firman-Nya, kita melihat ada Tuhan. Maka yang berikut, kita melihat kiri kanan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, suami atau istri, kita melihat ada Tuhan. Maukah ibu bapak, saudara-saudara menerima itu? Ada kolat Tuhan na buhay berengol sa dongan. Ibu juga bisa bolis lawan na muruk. Ibu tulus ibolis so. Tapi ketika kita lihat seseorang itu senyum, bicaranya lembut, hatinya baik, di situ ada Tuhan. Sikapnya tepat. Sama seperti anak kecil yang berdiri dekat etalase toko roti. Dan dia melihat roti itu. Dia sangat pengen memakan roti itu. Tapi dia tidak sanggup membeli roti itu. Tiba-tiba ada seseorang mendekat. Dan dia mengambil roti itu satu, membayarnya dan memberikan ke anak kecil itu. Maka dia pergi seketika. Lalu anak itu melihat setelah jauh. Pak katanya. Lalu si bapak ini menoleh. Apakah kamu Tuhan? Artinya dengan melihat perilaku kecil dan kebaikan itu. Sudah menuliskan bahwa Tuhan itu hidup di hati anak kecil itu. Ini yang seharusnya terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Ketika melihat ibu bapa, saudara-saudara, maka orang melihat ada Tuhan. Mungkin dia tidak bertanya, apakah kamu Mesias? Apakah kamu Tuhan? Tapi dalam hatinya mengatakan, oh toho doa dong do Tuhani, mangulu do. Siang ngulu ni natulakon, siang ngulu ni naburukon, siang ngulu ni bapa udakon, ayah dong goholong di rohana. Mari ibu bapak, itu yang seharusnya terjadi. Menghadirkan Tuhan dengan sikap kita yang merasakan cinta kasih Tuhan
dalam hidup kita. Mengaku Tuhan, bersaksi tentang Tuhan, dan memuliakan namanya, bersyukur tentang Dia. Karena apa? Di minggu Natal kedua ini, perayaan kedua ini, karena firman itu telah menjadi manusia. Karena apa? Karena Tuhan itu telah bersama-sama dengan ibu bapak saudara sekalian. Karena apa? Karena Allah itu selalu menopang dan menuntun kita. Mari itulah yang kita bawa ke rumah masing-masing. Dan kita tetap merangkul dan menyerahkan hidup kita hanya kepada cinta kasih-Nya. Dia Tuhan yang mau merendahkan dirinya dan mengasihi bumi. Dia Tuhan di dalam firman-Nya mengasihi ibu, bapak, saudara sekalian. Amin.